Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan historis dalam studi Islam yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9. Materi ini penting karena akan menjelaskan bagaimana Islam bisa dipahami bukan dari sisi teks saja, tetapi juga dari sisi sejarah, sosial, dan psikologis. Baik, kita mulai dari slide pertama. Di sini tertera judulnya, yaitu pendekatan historis dalam studi Islam, baik itu dari sisi filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang materi ini disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari Vina Ainul Inaroh, kemudian Fatimatuz Zahro, dan saya sendiri Fatma Inayatul Ihsan. Sekarang kita beralih ke slide kedua, yaitu tentang pengertian historis. Pendekatan historis berarti memahami Islam melalui rekonstruksi sejarah. Maksudnya, kita tidak hanya melihat isi teks Al-Quran atau hadis, tapi juga memperhatikan kapan, di mana, dalam budaya apa, dan dalam situasi sosial seperti apa wahyu itu diturunkan. Tujuannya agar pemahaman kita terhadap Islam lebih objektif dan komprehensif. Jadi, kita tidak salah tafsir karena melihat teks tanpa konteks. Contohnya, seperti ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang perang dalam Al-Quran. Kalau hanya dilihat dari teksnya, seolah-olah Islam itu keras. Padahal kalau dipahami dengan pendekatan historis, kita akan tahu bahwa ayat itu turun pada kondisi umat Islam yang sedang ditindas, sehingga konteksnya adalah pembelaan diri. Baik, untuk slide ketiga akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Mbak Vina Ainul Inaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pendekatan historis, yaitu untuk membantu memahami latar belakang turunnya ayat atau hadis dan menjelaskan perkembangan institusi Islam seperti politik, hukum, pendidikan, dan lain-lain, dan menghindari kesalahpahaman akibat melihat teks tanpa konteks. Dan selanjutnya yaitu pendekatan filosofis, yaitu fokus pada nilai, ide, dan makna rasional dari sejarah Islam. Pertanyaan utamanya yaitu, apa hikmah filosofis dari peristiwa sejarah Islam? Contohnya, mengkaji filsafat hukum Islam dari konteks pembentukan fikih klasik, dan analisis pemikiran tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Dan selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis, yaitu fokus pada Islam mengenai fenomena sosial dan mengkaji bagaimana ajaran Islam memengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Contohnya, perkembangan pesantren di Indonesia, gerakan sosial Islam seperti Muhammadiyah dan NU, dan hubungan agama dengan budaya lokal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan psikologis itu fokus kepada aspek kejiwaan umat Islam sepanjang sejarah. Dengan pendekatan psikologis, kita bisa memahami yang pertama ialah motivasi umat Islam dalam bertindak, yang nomor dua, pengalaman religius yang mereka rasakan, yang nomor tiga, dinamika psikologis yang terjadi. Dan ada tiga pendekatan utama selain psikologis. Yang pertama ialah filosofis. Filosofi itu fokus kepada nilai dan ide dalam sejarah Islam. Contohnya seperti pemikiran filsuf Muslim. Yang nomor dua ialah sosiologis. Sosiologis itu fokus kepada interaksi agama dengan masyarakat.
Contohnya seperti organisasi Islam di Indonesia. Yang nomor 3 ialah psikologis. Psikologis fokus kepada kejiwaan individu dan kolektif. Contohnya seperti spirit jihad, psikologi dakwah. Jadi, masing-masing pendekatan mempunyai fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Kesimpulannya ialah, historitas itu penting, supaya studi Islam tidak ahistoris. Artinya, tetap melihat perkembangan dalam sejarah, dan pendekatan filosofis, sosiologis, dan psikologis, semuanya saling melengkapi. Dan dengan begitu, kita bisa memahami Islam bukan hanya dari teks, tapi juga dari konteks. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dari awal sampai akhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.